Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai medan induksi magnet. Adapun mengenai pokok pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai fenomena kemagnetan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita juga akan membahas mengenai sumber-sumber medan magnet. Yang pada bagian yang terakhir, kita juga akan membahas mengenai medan magnet yang dihasilkan oleh berbagai bentuk kawat, ya. Seperti itu. Baik, kita mulai materi kita, yaitu mengenai kemagnetan. Ya, jadi kemagnetan itu adalah suatu fenomena yang terjadi di sekitar kita, ya. Nah, magnet seperti yang sudah kita ketahui merupakan suatu benda yang dapat menarik logam, biasanya berbahan besi, ya, logam yang ditariknya itu. Nah, kegunaan dari magnet ini yang banyak dimanfaatkan itu adalah, contohnya adalah kompas, ya. Nah, kompas ini digunakan sebagai penunjuk arah mata angin, ya, seperti itu. Nah, ini adalah magnet, ya. Nah, magnet kalau kita perhatikan di dalamnya itu dia terdiri dari dua kutub, ya. Nah, magnet yang paling banyak dipakai itu adalah magnet batang. Nah, di dalam magnet itu terdapat kutub utara dan ada kutub selatan, ya, seperti itu. Nah, dimana jika kutub utara dengan selatan itu jika didekatkan maka akan menimbulkan gaya, ya, gaya magnet, ya. Nah, sedangkan kalau misalkan utara dengan utara kita dekatkan maka akan terjadi gaya tolak menolak, ya, seperti itu. Nah, jadi intinya kedua kutub magnet yang jika dia sejenis maka dia akan tolak menolak, sedangkan jika dia berlainan jenis maka dia akan tarik menarik, ya, seperti itu. Nah, jadi sifat dari tarik menarik dengan tolak menolak yang terjadi pada magnet itu memiliki sifat yang sama dengan medan listrik, ya. Nah, ini adalah gambaran mengenai medan magnet, ya, medan magnet. Nah, karena di sekitar magnet ini jika kita berikan magnet lain akan mengalami gaya magnet, maka di sekitar magnet itu akan di sekitar magnet ini akan timbul yang namanya medan magnet, ya. Terdapat namanya medan magnet. Nah, ini adalah bentuk gambaran dari medan magnet, ya. Ini adalah serbuk besi yang disebar di sekitar sebuah magnet batang, ya, situ. Nah, kalau kita gambarkan ulang, maka medan magnet ini memiliki bentuk orientasi yang ditunjukkan seperti pada gambar ini. Jadi dapat digambarkan sebagai arah vektor yang menyebar, ya, dari kutub utara ke kutub selatan, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya yaitu mengenai sumber-sumber medan magnet, ya. Nah, jadi di sini timbul pertanyaan, ya. Nah, kenapa medan magnet ini bisa muncul, ya, pada suatu benda? Nah, sumber medan magnet itu pertama kali diteliti itu oleh Hans Christian Ørsted, ya, di mana dia melakukan suatu percobaan rangkaian listrik. Kemudian di dekat rangkaian listrik tersebut secara tidak sengaja dia letakkan sebuah kompas, ya. Nah, ternyata dia menemukan bahwa ketika dia mengalirkan arus listrik pada suatu kawat, maka kompas yang terletak di dekat kawat tersebut dia akan mengalami pergerakan jarum kompasnya, itu, ya. Jadi ketika diberikan arus listrik pada kawat, ternyata si jarum kompasnya bergerak. Nah, ketika listriknya dimatikan, gitu, ya, ternyata jarum kompasnya juga akan bergerak juga, gitu, ya, akan kembali ke posisi yang semula. Dengan melakukan suatu percobaan,
yang lebih sistematis ya yang dilakukan oleh Biot Savart ternyata menemukan suatu fakta bahwa di dalam suatu kawat yang dialiri oleh arus listrik itu dapat menimbulkan medan magnet ya seperti itu. Nah, ya di sini. Jadi medan magnet ini adalah suatu daerah di mana di dalamnya terdapat pengaruh interaksi dari magnet ya. Nah, berdasarkan dari percobaan para ilmuwan ternyata diketahui bahwa medan magnet ini ditimbulkan oleh muatan listrik yang bergerak atau arus listrik ya seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari percobaan Biot Savart. Nah, medan magnet itu terjadi pada arus listrik dan pada benda magnet seperti besi dan baja ya seperti itu. Nah, jadi medan magnet yang dihasilkan oleh besi dan baja itu disebabkan karena pergerakan elektron di sekitar inti atom ya seperti itu. Yang bergerak yang dimana semua elektron itu dia bergerak secara bersamaan ya dan dengan arah yang sama gitu ya. Baik. Nah, ini adalah rumus untuk menghitung besar medan induksi magnet ya, yang dijabarkan melalui hukum Biot Savart ya. Jadi medan magnet itu sama dengan mu dibagi dengan 4pi dikalikan dengan Q dikalikan V kalikan sin theta dibagi dengan R kuadrat ya. Nah, di mana di sini mu ini adalah permeabilitas ruang atau bahan, sedangkan permeabilitas ruang atau bahan untuk udara bebas itu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Ini khusus kita pakai nilai ini jika kita ingin menghitung medan magnet di sekitar udara bebas ya, atau di ruang hampa ya, nilainya hampir sama. Nah, kemudian di sini ada Q ini adalah muatan listrik, besar nilai muatan listrik yang bergerak. Kemudian di sini ada V ini adalah kecepatan muatan ya. Kecepatan si muatan itu dia bergerak gitu ya. Kemudian sin theta ini adalah theta ini adalah sudut yang dibentuk antara garis antara arah kecepatan ya terhadap arah jarak antara muatan listrik itu dan terhadap titik yang ingin kita hitung nilai medan magnetnya gitu ya. Nah, kemudian di sini adalah R ini adalah jarak antara muatan listrik terhadap suatu titik yang akan kita hitung ya. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu mengenai aturan tangan kanan ya. Nah, aturan tangan kanan ini kita gunakan ya untuk menentukan arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang berarus listrik ya. Seperti itu. Nah, aturan tangan kanan ini dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Di sini ada sebuah tangan ya, sebuah tangan kanan, di mana jempolnya ini dia arahnya ke atas gitu ya. Kemudian si tangan ini dia menggenggam suatu batang ya, batang. Nah, kemudian si batang ini dia diberi arus listrik ya, arahnya ke atas, misalkan ya, ini contohnya arahnya ke atas. Kemudian si jempol tangannya ini diarahkan searah dengan arah arus ya, seperti ini arahnya. Kalau dia ke atas ya, maka dia ke atas jempolnya. Nah, kemudian di sini ada keempat jari ya, ada keempat jari. Nah, jika si batang ini diberi arus listrik arahnya itu ke atas, maka tangan kanannya kita posisikan seperti ini ya. Nah, jika tangan kanannya diposisikan seperti ini, maka keempat jari tangan yang menggenggam si batang ini dia akan menunjukkan arah medan magnet yang dihasilkan gitu ya. Nah, berarti kalau diberi arus arahnya ke atas, si batang ini seperti ini,
maka medan magnetnya itu arahnya itu akan berputar, arahnya itu akan berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran dengan arah putaran berlawanan arah dengan jarum jam ya, seperti itu. Nah, ini adalah arah dari medan magnet yang dihasilkan oleh batang yang diberi arus listrik ya, jadi dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Nah, ini sesuai dengan arah putaran dari keempat jari tangannya ya, tangan kanan, seperti itu. Jika arah arusnya itu ke bawah ya, maka jempol tangannya, tangan ini tuh dia akan kita harus arahkan ke bawah ya. Kita arahkan ke bawah, maka konsekuensinya akibatnya keempat jari tangan ini tuh dia akan berputar berlawanan arah dengan ini ya, akan berputar searah jarum jam, seperti itu. Nah, ini adalah aturan tangan kanan ya. Nah, arah I ya, ini adalah arus, arah arus listrik itu sama dengan arah jempol ya. Sedangkan arah B, ada medan magnet yang dihasilkan itu dapat ditentukan dengan arah 4 jari ya, arah putaran 4 jari tangannya ya, seperti itu. Nah, mirip seperti skrup ya, jadi tangan kanan ini seperti arah putaran skrup. Kalau kita ingin menancapkan si paku ini ke dalam ya, ke bawah, maka si paku ini harus diputar searah jarum jam ya, seperti itu. Kalau kita ingin membuka si paku ini, maka kita harus memutar paku ini berlawanan arah dengan arah jarum jam. Jadi mirip sama arahnya itu seperti kita ingin memutar skrup ini ya, seperti itu. Nah, oke, kita lihat di sini contohnya, misalkan di sini ada dua buah benda ya. Di sini ada kawat yang diberi arus listrik, arahnya ke atas. Dan ini kalau kita tinjau secara partikelnya, itu adalah partikel bermuatan positif yang bergerak ke arah atas ya. Jadi ini dan ini tuh sama ya sebetulnya. Cuman bedanya ini berbeda bentuk ya. Kalau ini bentuknya kawat, ini bentuknya partikel ya. Partikel bermuatan positif yang bergerak ke atas. Nah, jika kita memiliki kawat yang arah arusnya itu ke atas ya, arah arus listriknya ke atas, maka arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini akan dihasilkan seperti ini. Yang ini adalah arah arus ini adalah arah medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ya, sesuai dengan aturan tangan kanan ya. Nah, lalu bagaimana dengan partikel ini? Ya, partikel ini pun sama ya. Partikel ini dia juga akan menghasilkan medan magnet sesuai dengan aturan tangan kanan ya, seperti ini. Nah, cuma bedanya kalau pada kawat, medan magnet yang dihasilkan itu dia terbentuk di sepanjang bagian kawat ya, seperti ini. Sedangkan kalau ini hanya terjadi di sekitar benda yang bergerak saja ya. Nah, kemudian yang penting di sini adalah mengenai perjanjian arah vektor ya. Nah, jadi karena di sini kita akan berhubungan dengan arah medan magnet yang 3 dimensi ya. 3 dimensi itu artinya dia memiliki 3 sumbu koordinat ya. Sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Kalau sumbu X mungkin dia bisa arahnya itu antara 2 ya, kiri atau ke kanan. Kalau sumbu Y itu ke atas ke bawah, sedangkan sumbu Z itu misalkan dia arahnya keluar bidang gambar atau dia masuk bidang gambar. Nah, untuk yang bentuknya seperti ini ya, bentuknya seperti ini artinya arah vektornya itu dia keluar ya, keluar bidang gambar. Ini adalah keluar bidang gambar ya artinya. Sedangkan jadi yang kita lihat itu adalah di sini ada kepala anak panahnya ya. Kepala anak panahnya dia keluar. Artinya vektornya dia arahnya keluar bidang gambar. Nah, sedangkan jika kita menemukan simbol yang seperti ini, artinya
vektornya ya, arah vektornya itu dia masuk bidang ya, masuk ke bidang gambarnya tuh, seperti itu. Nah ini simbolnya adalah ini X ya, gambarnya itu adalah X, ini menunjukkan ujung anak panah ya, seperti itu. Jadi ini menunjukkan, jadi kedua gambar ini itu menunjukkan arah vektor ya, perjanjian arah vektor yang masuk bidang dan keluar bidang ya. Kalau keluar bidang itu bentuknya seperti ini vektornya, kalau masuk bidang itu seperti ini arah vektornya ya. Nah oke, sekarang kita perhatikan kembali mengenai arah medan magnet dari kawat yang berarus listrik ya. Nah, seperti yang kita ketahui, jika kita memiliki kawat yang arahnya seperti ini, maka dia akan menghasilkan medan magnet yang arahnya, kalau kita gunakan kaidah tangan kanan ya, aturan tangan kanan, maka arahnya itu akan berputar ya, akan mengitari kawat ini gitu ya, seperti itu. Nah, kalau kita gunakan notasi arah yang kita bahas sebelumnya, maka arah medan magnet dari kawat ini, si kawat ini dia akan menghasilkan medan magnet yang bergerak ya, berputar ya, yang dia itu keluar dari ujung kiri dan akan menghasilkan medan magnet berputar kemudian masuk ke ujung kanan ya. Jadi kalau kita gambarkan tuh jadi seperti ini. Nah ya, dia berputar, dia keluar dari ujung dia dari sisi sebelah kiri ya, dia keluar, arahnya berputar melingkupi, kemudian dia masuk ke sisi sebelah kanan ya, seperti itu. Nah maka di sini di sisi sebelah kanan ini dia bisa kita berikan simbol X ya, dan sisi sebelah kiri kita simbolkan titik ya. Nah ini menunjukkan dia, kalau misalkan kita melihat simbol seperti ini menunjukkan bahwa arah medan magnetnya itu di sebelah kiri dari kawat ini dia arahnya keluar ya, dari sini dia keluar, kemudian bergerak mengitari kawat. Nah kemudian dia masuk ke sisi sebelah kanan ya. Jadi ini keluar dari sini, berputar, kemudian dia masuk ke sisi kanan, masuk. Artinya dia medan magnetnya dia masuk ya, dari sisi ini. Ini masuk, ini sebelah sini keluar. Nah, sedangkan di tengah-tengahnya bagaimana? Di tengah-tengahnya medan magnet itu dia melingkupi. Nah, ini di aturan penggambaran ini diperlukan ketika kita menganalisisnya gitu ya. Nah, kemudian setelah itu baru kita masukkan rumusnya ya. Kita gunakan rumus untuk menghitung medan magnetnya gitu ya, seperti nah ini adalah ada I ini adalah arus listriknya. Semakin besar arus listriknya, semakin kuat medan magnet yang dihasilkannya. Kemudian ini L ini adalah panjang kawat. Sedangkan R ini adalah jarak dari kawat ke titik yang akan kita hitung medan magnetnya. Semakin jauh jaraknya, makin lemah kuat medan magnetnya gitu ya. Nah, sedangkan theta ini adalah sudut antara arah ini jarak ya, sudut antara arah vektor jarak terhadap arah arusnya gitu ya. Ini sudutnya gitu. Jadi kalau misalkan sudut arus listriknya itu arahnya miring gitu ya, maka sudutnya juga akan miring juga gitu ya, akan berbeda ya. Dan ini adalah keterangan-keterangan yang sudah dijelaskan tadi ya. Nah, untuk udara kita gunakan nilai 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Jadi tapi ini tergantung dari bahannya, mediumnya gitu ya. Kalau mediumnya benda lain gitu ya, maka nilainya kita ubah gitu. Baik. Nah, berikutnya di sini kita akan membahas mengenai medan magnet yang dihasilkan oleh berbagai bentuk kawat ya. Jadi
medan magnet ini nilainya juga selain dia ditentukan oleh besar arus listrik yang dialirkan dan jaraknya, dia juga ditentukan oleh bentuk kawatnya, gitu ya. Jadi bentuk kawatnya juga, gitu ya. Seperti itu. Baik, kita lihat ya satu persatu. Yang pertama itu adalah induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat yang lurus, ya, kawat yang lurus. Jadi kita punya kawat lurus seperti ini, kemudian si kawat ini kita beri arus listrik, maka dia akan menimbulkan medan magnet, ya. Nah, kemudian di sekitar kawat ini, di dekatnya itu dia terdapat sebuah titik, ya, titik P, ya. Nah, kita ingin tahu nih di sini berapa medan magnetnya, berapa medan magnet yang diterima oleh kawat ini, gitu ya, seperti itu. Nah, maka ini adalah suatu kasus, ya, persoalan medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang bentuknya lurus. Nah, nilai medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini, ya, di sepanjang lintasan lingkaran ini dia nilainya akan sama, ya. Jadi di sepanjang garis melengkung ini dia nilainya akan sama. Jadi titik P yang di sini itu nilai medan magnetnya itu akan sama dengan nilai nilai medan magnet yang ada di sini, gitu ya. Yang membedakan itu adalah arahnya. Kalau ini arahnya itu dia keluar, ya. Kalau ini arahnya adalah masuk, ya. Nah, ini adalah jaraknya, ya. Jadi ini adalah jaraknya R. Kemudian ini adalah ujung kawat, ya. Dari sini ke sini itu membentuk sudut θ1, sedangkan ini itu membentuk sudut θ2, ya. Jadi θ2 ini adalah sudut yang dibentuk antara garis dari ujung ke titik, ya, terhadap garis dari kawat ini, gitu ya, seperti itu. Nah, untuk kawat yang lurus ini itu dapat dihitung medan magnetnya itu dengan menggunakan rumus ini, gitu ya. Ini adalah medan magnet yang diterima oleh titik P, ya, titik P ini. Jadi dia akan menerima medan magnet yang nilainya ini, gitu ya, yang dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini. Nah, dimana di sini adalah cos θ1, ya, ini sudut θ1, ya, dikoskan ditambah dengan θ2 dikoskan, gitu ya, seperti itu. Nah, sedangkan R adalah jarak dari kawat ke titiknya, ya, jarak ke titiknya. Nah, seperti itu. Untuk kawat yang ini rumus ini berlaku jika kita ingin menghitung kawat yang medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang pendek, ya. Kalau kawatnya pendek kita gunakan rumus ini. Kalau kawatnya panjang, ya, maka kalau kawatnya panjang, θ1 ini dia akan bernilai 0, ya. θ1 akan bernilai 0, θ2 akan bernilai 0, ya. Maka untuk kawat yang panjang rumusnya akan menjadi seperti ini, ya. Ini adalah rumus untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh kawat yang panjang, ya, seperti itu. Nah, ini adalah untuk kawat yang lurus panjang. Oke. Nah, berikutnya di sini adalah induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat yang melingkar, ya. Jadi di sini kita punya kawatnya ini melingkar, kemudian kita beri arus listrik, maka di sekitarnya akan timbul medan magnet. Medan magnet yang dihasilkan oleh kawat ini itu memiliki bentuk seperti ini, ya. Digambarkannya seperti ini. Ini sesuai dengan aturan tangan kanan, ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin mengetahui berapa medan magnet yang diterima oleh titik P, ya. Titik P ini adalah sebuah titik yang dia ini terletak di atas kawat melingkar ini, ya. Tapi dia sejajar dengan titik pusat dari lingkaran kawat ini, ya. Jadi dia sejajar dengan titik pusatnya. Nah, oke. Nah, untuk mengetahui medan magnet yang diterima oleh titik ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu, ya, yaitu kita tarik dulu garis dari sini ke sini, ya. Kita tarik dulu garis, ya. Oke, tarik garis, ya, dari sini ke sini, ke pusat, dari pusat ke pusat, ya.
Kemudian di sini arah medan magnetnya arahnya ke atas ya, sesuai dengan ilustrasi ini, ilustrasi gambarnya ini. Maka arah medan magnetnya itu dia arahnya ke atas ya, karena dia lurus dengan titik pusatnya. Nah, kemudian kita buat garis juga dari sini ke sini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini membentuk sudut, ini sudut alfa. Nah, medan magnet yang diterima oleh titik ini itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Itu ya, ini adalah rumus untuk menghitung medan magnet yang diterima oleh titik P. Nah, di sini terdapat ada I ya, ini adalah arus listrik, besar arus listriknya. Sedangkan di sini ada A ya, A ini adalah jari-jarinya. Ini adalah jari-jari lingkaran untuk kawat ini, gitu ya. Sedangkan N ini adalah jumlah lingkaran ya, jumlah lingkarannya. Semakin banyak jumlah lingkarannya, maka N-nya juga akan semakin banyak ya. Seperti itu. Kemudian di sini ada alfa ya. Alfa ini adalah sudut ya, besar sudut yang dibentuk oleh kedua garis ini. Ya, seperti itu. Jadi sudut alfa ini itu berkaitan dengan jarak dari titik P ke lingkarannya gitu ya. Semakin jauh jaraknya, maka sudut ini akan semakin kecil. Kalau semakin dekat titiknya, posisinya gitu ya, maka sudut alfa ini akan semakin besar ya, seperti itu. Dan A ini adalah jari-jarinya ya, jari-jari lingkarannya ya. Nah, sekarang kita lihat ya, kalau misalkan titik ini kita pindahkan posisinya, kita pindahkan ke tengah-tengah ya, ke pusat lingkaran. Maka kalau kita pindahkan ke pusat lingkaran, maka sudut alfa ini otomatis akan berubah nilainya ya. Maka sudut alfa ini nilainya akan 90 derajat. Ya, kalau titik P ini posisinya kita geser ya, kita pindahkan ke tengah-tengah lingkaran ya. Maka sudutnya 90 derajat. Nah, jika kita masukkan nilainya sudutnya ini gitu ya, maka rumus medan magnet yang dihasilkan oleh titik P ini akan menjadi seperti ini ya. Nah, ini adalah nilai medan magnet yang diterima oleh titik P ketika titik P ini dia berada di pusat lingkaran ya, pusat lingkaran kawat ini. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian selanjutnya adalah induksi medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida ya. Solenoida ini adalah lilitan kawat ya, lilitan kawat. Nah, solenoida ini banyak dipakai ya, banyak diterapkan pada rangkaian elektronik ya. Contohnya itu misalkan trafo. Trafo ini adalah suatu solenoida ya, lilitan kawat. Nah, trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi magnet ya, berdasarkan prinsip induksi magnet. Nah, jika kita memiliki solenoida, kemudian solenoida ini kita berikan arus listrik, maka di sekitar solenoida ini, di dalamnya ya, dan di sekitarnya akan dihasilkan medan magnet ya, akan dihasilkan medan magnet. Nah, sesuai dengan kaidah tangan kanan, medan magnet yang dihasilkan itu dia arahnya seperti ini ya. Kalau misalkan ini sesuai dengan arah arus yang diberikan ya, seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapa besar medan magnet yang dihasilkan ya. Nah, untuk menghitung medan magnet yang dihasilkan oleh solenoida ini gitu ya, itu dapat kita hitung dengan menggunakan rumus ini. Jika di tengah-tengah solenoida ya, jika kita ingin mengetahui medan magnet di tengah-tengah solenoida, maka rumusnya adalah ini ya, mu dikalikan N dikalikan I dibagi dengan L ya. L ini adalah panjang solenoida ya.
Kemudian kalau kita ingin menghitung atau kita ingin mengetahui eh, induksi magnet di ujung solenoida ya, di ujung solenoida ini, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Gitu ya. Ini B, medan magnet, sama dengan mu dikalikan N dikali I dibagi dengan 2L ya. Seperti itu. Jadi dari sini kita bisa mengetahui bahwa besar medan magnet antara tengah-tengah solenoida dengan ujung solenoida itu dia berbeda ya. Dia lebih kuat yang di tengah-tengahnya gitu ya, di dalamnya. Di dalam solenoida ini dia lebih kuat nilai medan magnetnya. Seperti itu. Dan ini adalah keterangannya gitu ya. Dan ini adalah mu ya. Mu ini adalah permeabilitas medium ya, permeabilitas medium. Kalau di dalamnya ini udara, maka nilainya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7 ya. Kalau misalkan di dalamnya itu adalah terdapat suatu bahan ya, suatu bahan magnetik, maka mu ini nilainya akan berbeda ya, nilainya akan berbeda. Nah, biasanya mu-nya ini akan semakin besar ya jika di dalamnya ini terdapat bahan magnetik ya. Seperti itu. Jadi mirip seperti kapasitor. Kalau kapasitor itu dielektrik namanya. Kalau pada kalau pada medan magnet itu namanya bahan magnetik ya, bahan magnetik. Oke. Nah, kemudian selanjutnya adalah toroida ya. Toroida itu adalah solenoida yang dibuat melingkar ya. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah contoh, ini namanya toroida. Jadi toroida itu adalah suatu solenoida yang kita buat lingkaran ya, yang dibuat melingkar. Nah, ini pun sama ya, ini pun sering kita temukan di perangkat elektronik ya. Nah, ini adalah bentuknya seperti ini. Nah, ketika diberikan arus listrik ya, maka di dalam solenoida ini akan dihasilkan medan magnet ya, akan dihasilkan medan magnet yang arahnya melingkar ya, sesuai dengan arah arus listrik yang kita berikan. Nah, untuk toroida ini itu memiliki rumus ya, untuk menghitung medan magnetnya itu adalah memiliki rumus di dalam toroidanya itu, yaitu adalah B sama dengan mu dikalikan N dikalikan I dibagi dengan 2πr ya. Seperti ini. Nah, di mana R ini adalah jari-jari toroida. Ya, ini adalah jari-jari toroida. Jari-jari toroida ini dihitung dari titik pusat ini, tengah-tengah ini ke ruang atau bagian tengah dari toroida ini. Ya, jadi ini adalah R ini adalah dihitungnya dari sini ke sini. Ya, ke tengah-tengah ini. Nah, sedangkan N ini adalah jumlah lilitan ya, jumlah lilitannya. Semakin banyak jumlah lilitannya, semakin kuat medan magnet yang dihasilkannya. Seperti itu. Oke. Untuk contoh kasusnya kita bisa lihat gambar berikut ini. Di sini terdapat seseorang yang berada di bawah kawat yang dialiri oleh arus listrik ya. Nah, di sini ceritanya ada orang, kemudian di atasnya ada kabel ya, ada kawat yang dialiri oleh arus listrik sebesar 10 ampere. Nah, orang ini dia berada di bawah kabel pada jarak 5 meter ya. Nah, sedangkan di sini kita bisa lihat bahwa kawat ini dia memiliki panjang yang terdefinisi ya. Panjangnya memiliki nilai yang berhingga. Nah, ujung kawat ke orang ini ya, posisinya itu membentuk sudut 45 derajat, sedangkan dari ujung yang satunya lagi ke orang ini dia membentuk sudut 30 derajat ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah berapakah besar induksi medan magnet yang diterima oleh orang ini ya. Nah, itu adalah pertanyaannya. Nah, di sini kalau kita perhatikan bahwa kawat yang
dialiri oleh arus listrik ini, dia akan menghasilkan medan magnet ya. Nah, medan magnetnya ini di sini karena kawatnya ini adalah kawat yang panjangnya itu berhingga, artinya kawat yang termasuk kawat yang pendek ya, kawat yang panjangnya berhingga, sehingga di sini kita untuk menyelesaikannya, untuk mencari medan magnetnya, kita bisa menggunakan rumus ini ya, yaitu B sama dengan mu dikalikan I dibagi dengan 4pi dikali R ya, dikalikan dengan cos theta 1 plus cos theta 2. Nah, ini adalah sudut ujung dari kawat ya ke orang ya, ini pun sama besar nilai sudut dari yang dibentuk oleh ujung kawat ke posisi orang ini. Setelah itu kita tinggal masukkan nilainya menjadi seperti ini, dan sehingga kita bisa menentukan nilainya, yaitu adalah B, medan magnet yang diterima oleh orang ini adalah sama dengan 3,15 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Nah, ini adalah besar induksi magnet yang diterima oleh orang tersebut. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana kalau misalkan panjang kawatnya ini sangat panjang ya, kawatnya ini sangat panjang sekali. Nah, seperti ini ya, ini adalah contoh di mana untuk kasus yang kawatnya sangat panjang ya, kawatnya sangat panjang ceritanya. Nah, pertanyaannya sama ya seperti yang sebelumnya, bagaimana atau berapakah induksi magnet yang diterima oleh orang tersebut ya, seperti itu. Nah, di sini kita karena kawatnya ini adalah kawat yang sangat panjang ya, kawat yang sangat panjang, sehingga kita bisa menggunakan rumus yang sebelumnya sebetulnya ya, bisa. Nah, namun di sini karena kawatnya sangat panjang, maka sudut theta 1 nilainya akan hampir sama dengan sudut theta 2, dan nilainya itu akan mendekati 0 ya. Jadi perbedaannya itu adalah dia terletak pada nilai sudutnya, sudut theta 1 dan sudut theta 2. Kalau dia kawatnya sangat panjang di kedua sisinya ya, di kedua sisi kiri dan kanannya. Nah, sehingga tinggal kita masukkan ke persamaan ini, sehingga akan menghasilkan nilai 1 tambah 1 sama dengan cos 0 tambah dengan cos 0 ya, atau 1 tambah 1 sama dengan 2. Sehingga kalau kita kalikan ke sini, sehingga akan menghasilkan nilai ini. Nah, kemudian setelah itu kita masukkan nilai-nilainya ya dengan secara biasa ya. Nah, maka kita akan mendapatkan nilai medan besar induksi magnet yang diterima oleh orang tersebut, yaitu nilainya menjadi 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla ya. Nah, ini adalah besar medan magnet yang diterima oleh orang tersebut jika kawatnya ini adalah termasuk kawat yang sangat panjang ya, seperti itu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya adalah kemanakah arah medan magnet yang diterima oleh orang tersebut ya. Nah, kalau misalkan yang ditanyakan yang arah medan magnet, arahnya kira-kira kemana gitu ya. Nah, untuk menentukan arahnya kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan ya, kaidah tangan kanan atau kaidah Scrooge ya, dimana jempol tangan kanan kita itu kita arahkan sejajar dengan arah arus, lalu keempat jari dari tangan kita itu menunjukkan arah medan magnetnya ya, arah putaran medan magnetnya. Nah, maka dari contoh ini kita bisa menyimpulkan bahwa si orang ini dia akan menerima medan magnet arahnya, jika jempol kita arahkan ke sana ya, ke kanan, maka si orang ini dia akan menerima medan magnet arahnya itu masuk ya, menembus atau masuk ke bidang gambar ini ya. Jadi si orang ini dia akan menerima medan magnet arahnya ke belakang ya, ke belakang si orang ini dengan nilai 4 kali 10 pangkat min 7 Tesla, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.